Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la ta'mal lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Maratan ukhra naltaqi fi hadhil makan fi hadzal makan al mubarak fi hadzal waqt wa insyaallah saufa nastamirru ma waqafna bil amsi fi darsi sharah. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kemarin di pelajaran sharaf ya. Paham ya? Ya langsung aja ya mubasyaratan haya nabda darsana fi hadzal nahar bi qiraati al basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Sekarang kita masuk di kemarin kita sudah selesai di sulasi mujarrad ya. Di halaman ini ya, kita kemarin sudah belajar sulasi mujarrad dan kemarin juga ana suruh menghafal juga ini ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul. Jadi ini namanya sulasi mujarrad, wazan sulasi mujarrad, dan kemarin kita sudah sampai sini ya, wazan sulasi mujarrad. Nah, sekarang kita melanjutkan ya di bab selanjutnya, yaitu di perbandingan wazan tasrif sulasi mujarrad. Ya, kita lanjut di halaman 33 ya. Paham ya? Baik, silakan disimak ya. Anda langsung baca saja biar agak cepat ya. Kelompok sulasi mujarrad memiliki 6 bab dengan wazan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Keenam wazan ini harus dihafal dengan baik untuk lebih memudahkan cara memahami dan menghafal wazan sulasi mujarrad. Perhatikanlah penjelasan berikut. Jadi yang namanya wazan sulasi mujarrad itu ada 6 bab ya, ada 6 bab. Nah ini, fa'ala yaf'ulu ini bab 1. Kita ambil fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fa'ala yaf'ilu bab 2. Fa'ala yaf'alu bab 3. Fa'ila yaf'alu bab 4 dan fa'ula yaf'ulu bab 5. Yang terakhir fa'ila yaf'ilu bab 6. Berarti ada 6 bab. Nah, di bab ini kita akan belajar yang namanya rumus ya, rumus. Jadi ini rumus untuk biar kita bisa menghafal wazan-wazan tadi ya, dari bab 1 sampai bab 6. Nah, langsung dilihat saja ya. Ada rumus sakti yang membantu kita memahami dan menghafal ke-6 bab ini yang terangkai dalam kalimat aku yakin hanya dia untukku kini. Nah, jadi ini rumusnya. Aku yakin hanya dia untukku. Ada untukku kini ya. Coba ikutin bareng-bareng ya. Silakan. Aku yakin hanya dia untukku kini. Aku yakin hanya dia untukku kini. Ya, ulangi lagi. Wahid Israni Salasa. Aku yakin hanya dia untukku kini. Nah, lagi silakan Wahid Israni Salasa. Aku yakin hanya dia untukku kini. Baik ya. Sudah hafal ya rumusnya. Jadi ini gampang ini rumusnya. Bahasa Indonesia. Aku yakin hanya dia untukku kini. Ya, itu wajib kalian hafal rumusnya nih. Nah, setelah itu kita masuk ke penjelasannya. Jadi ini maksudnya apa? Aku yakin hanya dia untukku kini ya. Maksudnya ini rumusnya ini buat apa? Ya. Nah, ya.
Setiap kata secara beruntun mengandung rumus untuk bab 1, 2 sampai bab 6. Wazan untuk sulasi mujarad adalah fa'ala maf'ulu. Jadi ketika kita masuk wazan sulasi mujarad ya. Wazan sulasi mujarad yang di sini ya. Ya, yang di wazan ini ada 6 bab. Antum akan melihat ya bahwasanya yang berubah itu harokat ainnya saja. Yang berubah harokat apa? Ainnya saja. Bisa antum lihat fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Bedanya apa? Kalau yang pertama yaf'ulu domah, ainnya domah, yang kedua kasroh. Yang ketiga juga sama fathah. Apalagi yang keempat. Yang keempat fa'ila yaf'alu, yang kelima fa'ula yaf'ulu, yang keenam fa'ila yaf'ilu. Jadi antum bisa lihat ketika rumus ini, maka yang harokatnya berbeda di situ di harokat mana ya? Harokat ain. Harokat apa? Ain. Nah, nanti harokat ainnya berubah sesuai harokat saja. Jadi huruf ainnya ini berubahnya sesuai harokat. Jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu ini hurufnya sama, cuma nanti berubah harokat. Nah, jadi rumus ini kita masukkan ke ain ya. Jadi kita ambil huruf vokalnya. Ya, huruf vokal itu a, i, u, e, o. Habis itu kita masukkan ke ainnya. Pada wazan di atas yang harus diperhatikan adalah huruf ain. Jadi yang tadi ya, yang ain tadi. Setiap bab sulasi mujarad hanya memiliki perbedaan pada harokat baris ain fiilnya. Baik ain pada fiil madi atau pada ain fiil mudhari yang tadi ya, yang ini udah Anda jelaskan. Nah, sekarang kita harus tahu huruf vokal itu a, i, u, e, o ya. Cuma di sini kita ambil a nanti sebagai harokat fathah. Fathah kan A ya. Ba kan A, ada A-nya, huruf A. I nanti sebagai harokat apa? Kasroh. Kasroh dan U. U itu sebagai harokat dhamma. Maka yang namanya rumus tadi, aku. Nah, ini aku yakin hanya dia tuh gini. Nah, ini aku, ini huruf vokalnya apa? A sama? A sama U ya. Maka ini nanti yang A di depan kita masuk fi'il madi, yang U di belakang kita masuk fi'il mudhari. Jadi fa'ala yaf'u, fa'ala yaf'ulu. Ya. A masukkan fi'il madi, U masuk fi'il mudhari. Berarti bab 1 itu wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'u, yaf'ulu ya. Bab 2 berarti sesuai tadi. Tadi rumusnya gimana yang bahasa Indonesianya? Aku yakin. Nah, sekarang yakin. Nah, yakin kita ambil huruf vokalnya. Huruf vokalnya apa di sini? Ya. A dan I. A sama I ya. Yakin A sama I. Maka nanti A-nya masuk fi'il madi, fa'ala. I-nya masuk fi'il mudhari. Jadi fa'ala yaf'i. Fa'ala yaf'ilu. Aku bab 1, yakin bab 2, bab 3. Tadi apa? Aku yakin hanya. Nah, bab 3 tadi hanya. Ya, berarti kalau hanya huruf vokalnya apa? A sama A. Ya, huruf vokal tuh A, I, U, O. Kita hanya. Ini A-nya ada 2. Berarti A sama A. Berarti kalau A sama A, ain yang pertama fathah, ain yang kedua juga fathah. Berarti fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Bab 3. Ya, selanjutnya aku yakin hanya. Selanjutnya bab 4 ya. Lanjutin rumusnya apa? Aku yakin hanya yang 4 apa? Hanya kamu. Dia. Nah, A dan I. dia ya, dia. Berarti apa? Nah, dia I kita dan A. urutkan I dan A ya. Maka kalau I dan A yang pertama berarti fi'il madinya kasroh. Fa'ilah, fi'il mudhari'nya fathah. Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Ya. Dia, rumusnya dia. Aku yakin hanya dia. Selanjutnya untukku. Berarti kalau untukku huruf vokalnya apa di situ? U.
U Dan sama U. U berarti ain di fi'il madi doma, di fi'il mudhari doma juga. Jadi nanti fa'ula yaf'ulu. Berarti ini bab 5. Aku bab 1, yakin bab 2, hanya bab 3, dia bab 4, untukku. Untukku ini bab 5. Berarti fa'ula yaf'ulu. Yang terakhir apa? Rumusnya tadi? Hanya dia. Nah, terakhir kini ya. Kini. Berarti kalau kini Dari. jelas ini huruf vokalnya I sama I. Ilu. Nah, berarti kalau dua-duanya I berarti dua-duanya kasroh. Jadi fa'ila yaf'i, fa'ila yaf'ilu. Ilu. Ya. Jadi ini selesai. Jadi ini udah ada 6 wazan. Berarti 6 ini sulasi mujarad ada 6 wazan. Dan rumusnya apa untuk sulasi mujarad? Rumusnya aku yakin Hanya dia. untukku kini ya. Jadi ini ya. Fa'ala ini bab 1, aku bab 1. Fa'ala yaf'ulu, A sama U. Huruf vokalnya A sama U. Berarti AU. Fa'ala yang pertamanya A fathah, yang kedua fi'il mudhari'nya doma U. Fa'ala yaf'ulu. Yakin A sama I. Berarti fa'ala yaf'ilu, yang pertama fathah, yang kedua I berarti kasrah. Fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga hanya A sama A, berarti dua-duanya fathah. Fi'il madhi dan mudhari'nya fathah. Fa'ala yaf'alu. Dia I sama A, berarti fi'il madhinya kasrah, fa'ilah. Fi'il mudhari'nya fathah atau A ya, fa'ilah yaf'alu. Bab 5 untukku berarti U sama U. Fa'ula yaf'ulu. Bab 6 kini I sama I. Fa'ila yaf'i. Yaf'ilu ya. Paham ya? Jadi ini rumus untuk sulasi mujarad ya. Jadi sulasi mujarad tuh yang hurufnya ada 3 di fi'il madinya. Ya kalian harus lihat fi'il madinya. Fi'il madinya hurufnya 3. Nah ini berarti yang rumusnya yang fi'il kata kerja yang sulasi mujarad. Yang fi'il madinya hurufnya ada 3 itu ada 6 bab. Ya, bab 1 ini fa'ala yaf'ulu, bab 2 apa? Fa'ala yaf'ilu. Ya, supaya di sini ya sampai akhir, sampai ada 6 bab yang kini ini. Nah, jadi ini sulasi mujarad ya, dan kita ya sampai situ ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Nah, kalau tidak ada langsung ya, tapi sebelum itu Anda sebutkan kata kerjanya, kalian sebutkan babnya ya. Anda sebutkan rumusnya, kalian sebutkan itu bab berapa. Ya, sesuai rumus tadi. Ya ini anak acak ya. Sebutkan babnya. Coba fa'ala yaf'alu bab berapa? Fa'ala yaf'alu. Bab 1. Fa'ala Bab yaf'alu. 3. Bab 3. Bab 3. Fa'ala yaf'ulu bab berapa? Bab 1. Bab berapa? 1. Bab 1. Kalau misalkan fa'ula yaf'ulu. Bab 5. 5. Bab 5. Fa'ila yaf'ilu. Bab 6. Bab 6 ya. Habis itu fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu bab Bab 4. bab 4. Fa'ala yaf'ilu. Bab 2. Bab 2 ya. Jadi itu urutannya ya. Sesuai di sini.
Nah, sekarang coba Ana sebutkan mauzunnya. Kalau itu wazan ya, jadi fa'ala yaf'ulu ini wazan. Sekarang mauzun. Mauzun itu yang memiliki makna ya. Nah, cara membedakannya sama. Kita lihat harokatnya. Kita ngomong kata bayak tubuh. Bab berapa? Kata bayak tubuh. Bab 1. Bab 1. Bab 1 ya. Kata bayak tubuh. Bab 1. Jalasai jelisu. Bab jelis bab 2. Bab 2. Ya. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu bab 5. Alima ya'lamu. Bab Alima ya'lamu. Bab 4. ya fa'ila yaf'alu ya. Kalau misalkan hasuna yahsunu, hasuna yahsunu. Sunat bab 5. Bab 5, hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Fasiba yahsibu bab 6. Ya, bab 6. Kalau misalkan qara'a yaqra'u, qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u 1. Qara'a Fathah sama fathah. yaqra'u. Qara'a yaqra'u bab Qara'a bab 5. Salah. bab Qara'a berapa? yaqra'u. Bab 3 ya, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, qara'a yaqra'u. Fataha yaftahu bab berapa? Fataha yaftahu. Bab 3. Bab 3, fataha yaftahu bab 3. Nasoro yansuru, nasoro yansuru. Bab 1. Nasoro yansuru bab Bab 1. Bab 1 yang terakhir, coba syariba yashrobu. Syariba yashrobu. Yasrobu bab syariba yasrobu 4. Nah, bab 4 ya, alima ya'lamu. Jadi seperti itu ya. Jadi pokoknya ketika kita mendapatkan fiil yang sulasi mujarad tuh nanti dia pasti termasuk di dalam 6 bab ini ya. Entah itu bab 1, bab 2 sampai bab 6 ya pasti ya. Jadi nanti tinggal kita masukkan ke sini ya. Dia bab berapa? Nah, ada pertanyaan? Mas ya. Jadi aku yakin hanya dia untukku kini rumus untuk fi'il madi dan fi'il mudhari di sulasi mujarad. Di sulasi mujarad. Sulasi mujarad itu maknanya hurufnya ada 3 di fi'il madinya dan tidak ada tambahan. Nah, kalau fi'il mudhari kenapa hurufnya 4? Nah, karena fi'il mudhari ini ada huruf tambahan. Huruf tambahnya di sini ya ya. Makanya kalau kita ingin tahu dia sulasi mujarad dari mana, kita lihat fi'il madinya. Kita lihat fi'il madinya. Kalau fi'il madinya hurufnya ada 3, contohnya tadi ya, zahaba, hurufnya ada 3, zahaba, berarti maksudnya sulasi mujarad. Nah, tinggal kita masukkan zahaba yadhabu, berarti dia bab berapa? Yadhabu. Fathah sama fathah, berarti bab 3 ya. Fa'ala yaf'al. Wala yaf'al. Yaf'alu. Jadi seperti itu ya. Nah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ini tadi pembagian fi'il madi dan fi'il mudhari'nya ya. Jadi fi'il madi dan fi'il mudhari' itu cara menghafalnya sesuai rumus ini. Kita tahu bab 1, bab 2, bab 3 ya pakai rumus ini. Lebih gampang ya, aku yakin hanya dia untuk ini. Sekarang kita masuk masdar ya.
Masdar ya. Silakan coba dibaca ya. Silakan Juvita. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Artinya master tidak memiliki wazan yang baku. Adapun alasan kami gunakan wazan lan karena wazan ini merupakan bentuk masdar yang paling umum. Sebagai contoh untuk fi'il Ya, Mak. masdar ilman, pengetahuan. Padahal harusnya pengambilan masdar atau mengikuti pemakaian orang Arab pada umumnya. Karena masdar tidak memiliki wazan yang baku, maka satu-satunya cara untuk mengetahui bentuk masdar dari suatu kata adalah dengan menghafalnya. Sampai mana, Ustaz? Nah, Mervi ya. Jadi kita masuk masdar ya. Jadi masdar itu adalah secara makna ya. Secara makna itu kata benda. Kata benda. Maksudnya gimana? Nah, ini kan yang namanya kata kerja kok menjadi kata benda. Jadi yang namanya fiil atau yang namanya kata kerja itu pasti butuh yang namanya pelaku ya. Ada pelakunya, ada yang melakukan. Ya. Jadi contohnya kita ngomong membaca. Ya, sekarang kita ngomong membaca. Kalau kita ngomong membaca ini harus ada pelakunya. Ya. Nanti entah pelakunya saya atau dia atau kamu atau Muhammad atau Maryam atau Zaid atau Fatimah ya. Maka kalau ada pelakunya ini nanti dia masuknya di fiil ya. Berarti kalau fiil antara fiil madi dan fiil mudhari. Ya, berarti nanti kalau misalkan kita ngomong saya membaca, berarti membacanya fiil atau masdar? Saya membaca. Pelakunya saya. Iya, enggak maksudnya membacanya ini sebagai fiil atau masdar? Saya membaca buku, membacanya. Membaca itu Membaca fi'il. fiil, kata kerja. Kenapa sebagai fiil? Kata kerja. Ya, sebagai kata kerja, ada pelakunya, ada pelaku. Fiil. Contoh lain ya, misalkan kita bilang gini, Muhammad pergi ke pasar. Sekarang anak tanya, Muhammad itu kan orang ya jelas. Kalau orang isim. Sekarang pergi. Perginya ini kata kerja atau masdar? Fiil atau masdar? Muhammad pergi ke pasar. Pergi fiil. Pasar Ya. masdar. Nah, jadi perginya ini sebagai fiil. Kenapa sebagai fiil? Karena ada pelakunya. Nah, terus masdar itu yang seperti apa? Masdar itu seperti kayak gini. Ya. Jadi kalau kita ngomong kayak gini, ya kita ngomong dilarang berdiri. Ya, dilarang berdiri di dalam misalkan dilarang berdiri di dalam kelas, dilarang berdiri dalam kelas. Maka anak tanya lagi, di sini berdirinya sebagai masdar atau fiil? Dilarang berdiri dalam kelas. Fi'il. Masdar. Nah, itu jawabannya masdar. Kenapa masdar? Nggak ada pelaku. Nggak ada pelakunya. Ya, jelas ya. Beda kalau saya berdiri dalam kelas, saya berdiri dalam kelas, maka berdirinya nanti sebagai fiil. Ya, karena kenapa ada fiil? Ada pelakunya ya. Ada sayanya. Kalau kita ngomong dilarang berdiri, ada pelakunya nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Yang kita larang nih sebuah pekerjaan. Ya. Makanya namanya masdar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia emang nggak ada bedanya. Kita ngomong saya berdiri dalam kelas sama dilarang berdiri. Itu nggak ada bedanya kalau bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ini berbeda. Nanti kalau saya berdiri ini sebagai fiil, sebagai kata kerja, ana akumu. Tapi kalau dilarang berdiri nanti mamnu'ul qiyam. Jadi dia pakai masdar. Dia pakai masdar. Jadi
intinya masdar itu adalah sebuah pekerjaan tanpa ada tanpa ada pelaku. Ya. Jadi kalau kita membaca buku kalau nggak ada pelaku ya sebagai masdar qiraatul kitab. Berenang itu kalau kita ngomong sebuah pekerjaannya saja asibahah. Sebuah pekerjaan. Tapi nanti kalau kita rubah menjadi saya berenang, maka nanti bukan sebagai masdar, tapi sebagai fi'il. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi itu yang perlu antum pahami tentang masdar. Karena masdar ini di bahasa Indonesia nggak ada, maka mungkin agak susah ya dibanding sigo-sigo yang lainnya atau dibanding bentuk-bentuk yang lainnya. Kalau bentuk yang lainnya itu Indonesianya aja ada. Kayak isim fa'il atau fi'il amr itu Indonesianya aja ada. Jadi kalau kita ngomong membaca, fi'il amrnya bacalah, dan itu di Indonesia ada. Tapi kalau masdar ini nggak ada dan sama aja ya. Makanya ini yang perlu nanti antum sering-sering latihan dan sering-sering mendengar. Seperti itu ya. Nah, itu makna masdar yang pertama. Makna masdar yang pertama adalah sebuah pekerjaan, ya kita ngomong sebuah pekerjaan saja tanpa pelaku. Sebuah pekerjaan tanpa pelaku. Itu makna masdar yang pertama. Makna masdar yang kedua itu imbuhan an. Ada imbuhan an. Nah, contohnya mengetahui. Nanti kalau ada imbuhan an jadi pengetahuan. Nanti contoh lagi belajar ya. Belajar kan darosaya drusu. Tapi nanti kalau ditambahin imbuhan an nanti pelajaran. Nah, darsun berarti pelajaran itu darsun ya. Itu masdar ya. Menulis itu kata kerja. Saya menulis ya, fiil. Nanti kalau ada imbuhan an nanti jadi apa? Tulisan. Dan itu dia masuknya apa? Masuknya masdar juga. Jadi masdar itu memiliki dua makna. Ya, makna yang pertama tadi adalah sebuah pekerjaan tanpa ada pelaku, sebuah pekerjaan tanpa ada pelaku. Ya, jadi kalau kita contohnya nanti kita ngomong seperti ini. Saya pergi ke masjid untuk membaca Al-Qur'an. Nah, saya pergi ke masjid untuk membaca Al-Qur'an. Sekarang kita ngomong saya pergi. Ini fi'il atau masdar? Saya pergi. Karena ada saya ya, berarti nanti bahasa Arab adhabu. Ke masjid apa bahasa Arabnya? Adhabu. Ke masjid. Ilal masjid. Adhabu ilal masjid. Baru selanjutnya kita ngomong untuk membaca. Sekarang di sini membacanya sebagai fi'il atau masdar? Untuk membaca. Masdar. Nah, itu sebagai masdar. Karena apa? Masdar. Karena nggak ada pelakunya ya. Benar kan? Nggak ada pelakunya kan? Nggak ada. Nah, berarti nanti adhabu ilal masjidi membaca itu qara'a yaqra'u tapi masdarnya qira'ah ditambahin untuk ya, untuk tuli. Berarti adhabu ilal masjidi li qira'atil Qur'an. Paham ya? Tambah contoh lain, Ustaz. Ya, contoh lain ya. Misalkan saya pergi ke kota untuk berdagang. Ya, yang biasa ada untuk-untukin nanti masdar. Saya pergi ke kota apa? Azhabu Ilal Madinah. Ya, kota Madinah ya. Jadi saya pergi adhabu ilal Madinah. Adhabunya fi'il. Kenapa fi'il? Karena ada pelakunya. Pelakunya kan saya kan. Nah, untuk berdagang. Berdagangnya ini anak tanya lagi. Berdagang ini sebagai masdar atau fi'il? Untuk berdagang. Masdar. Ya, masdar juga. Karena nggak ada pelakunya. Kita cuma pekerjaan saja umum ya. Nah, nanti berarti berdagang nanti masdarnya lit tijarah ya. Pakai masdar lit tijarah. Jadi itu masdar ya. Jadi antum harus teliti ya. Dalam artian kalau kita ngomong sebuah pekerjaan saja tanpa ada pelaku berarti itu namanya masdar.
Ya sebaliknya, kalau kita ngomong pekerjaan dan ada pelakunya, nanti dia masuknya fiil ya. Nah ini karena tidak ada di bahasa lain, ini yang bikin susah ya. Jadi kalau bahasa Indonesia nggak ada perbedaan. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini ada perbedaan. Maka banyak orang yang salah di situ biasanya. Aslinya pakai master, tapi dia pakai kata kerja. Kenapa pakai kata kerja? Ya, kenapa nggak boleh pakai kata kerja? Karena nggak ada pelakunya. Yang namanya kata kerja harus ada pelakunya. Tapi kalau kita ngomong untuk berdagang, ini berdagangnya nggak ada yang melakukan. Kita cuma ngomong ini sebagai pekerjaan saja ya. Paham ya? Karena beda kalau saya berdagang ya. Saya berdagang di kota. Makanya nanti sebagai fiil karena ada pelakunya saya. Tapi kalau kita ngomong untuk berdagang, nah ini nggak ada pelakunya. Ini pekerjaan saja dan ini masih umum ya. Nanti pelakunya bisa saya, bisa kita, bisa kamu ya. Dan itu namanya masdar ya. Paham tuh, Mbak? Jadi masdar itu ada dua makna. Ya. Makna yang pertama gimana? Sebuah pekerjaan tanpa ada Ya. Masdar yang pertama sebuah pekerjaan tanpa ada pelaku. Jadi kalau kita mau bikin kalimat, kita lihat dulu. Itu pekerjaan ada pelakunya enggak? Kalau nggak ada pelakunya berarti nanti dibikin masdar. Makna yang kedua itu imbuhan an. Jadi dari kata kerja ditambahin imbuhan an. Jadi kayak mengetahui, pengetahuan, belajar, pelajaran, menulis, tulisan, mendengar, pendengaran, melihat berarti penglihatan. Kayak gitu ya. Ya, jadi itu namanya masdar. Dan masdar di sulasi mujarot ya, masdar di sulasi mujarot. Ya. Jadi ini kan sulasi mujarot yang ini ya, bab yang ini ya. Masdar di sulasi mujarot ini bentuknya sama semua, yaitu kalau sesuai rumus apa di sini? Fa'lan ya. Fa'lan. Kalau antum melihat dari bab 1 sampai bab 6 nggak ada perbedaan, yaitu sama semua, yaitu apa? Apa? Fa'lan ya. Jadi ini sama semua, masdar dari bab 1 sampai bab 6 itu fa'lan. Nah, tapi sebenarnya yang ada di sini ini cuma sebagai rumus saja, cuma sebagai rumus. Karena yang namanya masdar itu sama'i ya. Sama itu bagaimana? Sama itu harus dihafal berdasarkan pendengaran ya. Jadi nanti kalau di sini itu ditulisnya fa'lan saja. Biar mempermudah ya, biar mempermudah. Tapi aslinya yang namanya masdar itu sama'i, dalam artian memang berbeda-beda setiap bentuk ya. Sama seperti jamak taksir lah ya. Seperti jamak taksir ya, kayak kita ngomong baitun jamaknya buyutun, kitabun, kutubun, kolamun, aklamun. Kok beda-beda bentuknya? Ini namanya sama'i. Sama seperti masdar, nanti qara'a yaqra'u qira'atan. Tapi kalau jalan saya jelisu julusan. Tapi nanti kalau fataha yaftahu fathan. Nah, ini kan udah berbeda-beda ya bentuknya. Maka ini namanya sama'i. Tapi yang di rumus tadi itu dijadikan satu fa'lan, gunanya apa? Buat mempermudah saja. Paham itu, Mbak? Jadi antum harus tahu masdar itu kalau sebagai arti tadi memiliki dua makna. Habis itu secara bentuk ya, secara bentuk itu sama'i. Tapi kalau dalam tabel ini nanti satu semua, yaitu fa'lan ya. Fa'lan. Ya, selanjutnya isim fa'il ya. Nah, kalau masdar itu seperti itu atau kata benda, kata pekerjaan ya. Sekarang isim fa'il ya. Isim fa'il ini lebih gampang karena kalau dalam bahasa Indonesia itu ada perbandingannya. Jadi isim fa'il itu adalah pelaku. Apa? Pelaku. Jadi kalau misalkan kita ngomong membaca,
nanti orang yang membaca, nah nanti dia masuknya di isim fa'il. Bahasa Arabnya orang membaca. Nanti dia isim fa'il. Pembunuh ya, pembunuh, pembaca, nanti dia isim fa'il. Berarti kalau isim fa'il secara arti adalah orang yang melakukan ya, orang yang Bukan. Nah, sekarang cara merubah bentuknya gimana? Nah, untuk sulasi mujarad nanti bentuknya sama semua. Yaitu rumusnya adalah fa'ilun. Apa? Fa'ilun. Berarti aslinya fa'ala, fi'il madiyah fa'ala. Kalau kita rubah menjadi orang yang melakukan nanti fa'ilun. Berarti kalau kataba menjadi apa? Katibun. Kotala menjadi Qatilun. qatilun ya. Nanti kalau misalkan nadoro jadi Nazirun. nadirun. Kalau qara'a Qari'un. qari'un ya. Jadi caranya seperti itu. Nanti dia bab berapapun nanti tetap sama, fa'ilun semua ya. Jadi nggak ada perbedaan, entah itu bab 1, bab 2, bab 3, atau bab 4, nanti yang berbeda bab 5. Kalau bab 5 nanti nggak ada ya. Nah, bab 6 nanti sama. Jadi kayak, jadi ya, kita ngomong nasoro yansuru. Nasoro yansuru bab 1 ya. Nasoro yansuru. Nanti isim fa'ilnya sama, nasirun. Kita ngomong jala saya jelisu. Jala saya jelisu bab berapa? Jala saya jelisu. Bab 2 ya. Maka nanti isim fa'ilnya juga sama, yaitu jalisun. Jadi nanti di berapapun babnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, nanti isim fa'ilnya sama, yaitu fa'ilun. Paham ya? Dan nanti kalau secara arti berarti pelakunya. Berarti kalau membunuh itu qatala, nanti kalau qatilun berarti pembunuh ya. Qara'a itu membaca, kalau qari'un berarti artinya Orang yang membaca. orang yang membaca atau pembaca ya. Qari. Biasanya berarti kalau qari itu artinya pembaca ya, orang yang membaca, reciter ya. Orang yang membaca. Baik ya. Itu isim fa'il. Ada pertanyaan isim fa'il. Kira gampang untuk isim fa'il ya, karena cara arti mudah dipahami dan secara bentuk juga bentuknya fa'ilun, nggak terlalu susah ya. Ya, kalau nggak aja lanjut di isim maf'ul ya. Nah, isim maf'ul ini adalah, kalau secara makna, kita bahas secara mana dulu ya. Objek ya. Objek. Atau sesuatu yang dikenai perbuatan itu. Sesuatu yang dikenai sebuah perbuatan. Atau kalau mau gampangnya, kita tambahin imbuhan ter. Ya, kita tambahin imbuhan ter. Jadi kalau kayak kita ngomong membaca, membaca itu kata kerja, nanti isi maf'ulnya menjadi terbaca. Terbaca ya. Kalau terbaca kan menjadi objek ya. Ya, jadi ini kalau secara arti nanti imbuhan ter ya, atau menjadi objek. Imbuhan ter atau menjadi objek. Benda yang dikenai perbuatan itu. Ya. Nah, kalau secara perubahan gimana? Nah, rumusnya nanti maf'ulun ya. Coba ikutin bareng-bareng, maf'ulun. Maf'ulun. Nah, jadi nanti di semua bab rumusnya sama, yaitu maf'ulun semua ya. Di semua bab rumusnya sama, yaitu maf'ulun semua. Sama seperti tadi, kalau tadi di semua bab fa'ilun, kalau ini di semua bab apa? Maf'ulun. Berarti yang aslinya fa'ala ditambahin mim,
Habis itu huruf keduanya kan fa'ala, huruf keduanya ain. Ainnya ini dijadikan domah dan dikasih waw sukun. Jadi maf'ulun. Kalau kataba menjadi tambahin mim, Maktubun. maktubun. Ya, kalau nazoro menjadi Manzur. manzurun. Ya. Kalau kita ngomong fathah menjadi Maktubun. maftuhun. Ya, kalau misalkan sami'ah menjadi Masmu'un. masmu'un. Ya. Jadi itu nanti cara merubahnya maf'ulun semua. Paham tuh, ya? Nah, khusus untuk bab 5 dikarenakan semua fiil bab 5 adalah fiil lazim, maka fiil bab 5 tidak memiliki bentuk isim maf'ul. Bab 5 terdiri dari kumpulan kata kerja yang memiliki makna seperti kata sifat. Misalkan hasuna, baik, bagus. Cara makna seperti kata sifat. Tetapi secara kedudukan adalah kata kerja. Dikarenakan isim maf'ul memiliki makna dasar sebagai objek atau yang digunakan perbuatan, maka fiil-fiil bab 5 secara makna tidak mungkin memiliki bentuk isim maf'ul. Sebagai gambaran, bentuk isim maf'ul dari kata ba yang memiliki makna telah menulis dan yang adalah yang ditulis maktubun. Tapi untuk kata hasuna yang memiliki makna bagus atau bagus, baik atau bagus, adakah bentuk isim maf'ulnya? Apakah yang dibaiki atau yang dibagusi? Tentu ini tidak sesuai secara makna. Jadi yang bab 5 ya, isim maf'ul. Bab 5 itu tidak ada isim maf'ulnya. Bab 5 yang ini ya, bab 5 fa'ula yaf'ulu. Pertanyaannya kenapa tidak ada isim maf'ulnya? Karena bab 5 ini adalah wazan atau rumus yang dimana di situ khusus sifat. Khusus sifat. Contohnya tadi hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu artinya adalah apa? Baik ya atau bagus ya. Baik atau bagus. Maka nanti nggak bisa kalau kita tambah nggak ada objeknya. Yang namanya baik atau bagus ini nggak ada objeknya. Itu sebuah sifat ya. Adanya yang disifatin. Maka di situ nanti nggak ada ya. Nggak bisa, nggak ada isi maf'ulnya karena emang tidak sesuai makna. Contoh ya. Jadi khusus bab 5 tidak ada isi maf'ulnya. Makanya di situ dikosongin. Jawabannya karena apa? Karena bab 5 adalah wazan khusus sifat. Yang nggak bakal cocok nanti secara makna. Betul ya? Selanjutnya fi'il amr. Fi'il amr artinya apa? Perintah. Fi'il amr ini artinya kata perintah. Wazan fi'il amr bisa dilihat pada tabel 31 yang memiliki 3 wazan, yaitu uf'ul, if'al, sama if'il. Nah, ini sekarang kita langsung lanjut ke caranya aja ya. Kalau fi'il amr kan sudah jelas kata perintah. Ini di bahasa Indonesia juga ada. Jadi memerintah ya. Jadi kalau membaca, bacalah. Kalau menulis, tulislah. Kalau duduk, duduklah. Kalau pergi, pergilah. Kira-kira kalau cara makna itu sering kita jumpai di Indonesia dan gampang ya. Nah, tapi sekarang secara ini ya, secara perubahan. Bagaimana cara merubahnya? Pertama, kalau kita ingin merubah ke fi'il amr, ya kita harus tahu fi'il madi dan mudhari'nya. Ya. Jadi kita lihat, kita ambil dulu fataha yaftahu artinya membuka, daraba yadribu artinya memukul ya. Kata yaktubu artinya menulis. Ya, setelah kita tahu bentuk fi'il madi dan mudhari', kita ambil bentuk fi'il mudhari'nya.
Di sini ada yaftahu, ada yadribu, sama ada yaktubu ya. Yaftahu, yadribu, sama yaktubu. Setelah kita ambil fi'il mudhari'nya, kita sukunkan akhirnya. Berarti kalau yaftahu huruf akhirnya hak disukunkan menjadi Yaftah. yaftah. Yadribu menjadi Yadrib. yadrib ya. Yaktubu menjadi Yaktub. yaktub ya. Nah, step yang ketiga, kita ganti ya yang di depan ini sebagai alif. Ya-nya diganti dengan alif atau hamzah. Tapi nggak usah diharokatin dulu. Ya, berarti nanti bentuknya seperti ini. Ya-nya diganti alif. Setelah diganti alif, maka alifnya ini kita harokatin sesuai harokat, beri hamzah dengan harokat yang sesuai dengan harokat yang tersisa. Jadi kalau kita ngomong yang ini ya, nomor 3 ini tubuh. Ini harokat yang tersisa apa? Yang ini apa? Doma. Doma. Maka nanti kita kasih doma di sini. Jadi uktub. Di sini yang tersisa apa? Drip ini yang tersisa apa? Kasroh. Kasroh. Maka kita kasih kasroh di alif yang di depan. Jadi Yadrib. idrib. Nah, pengecualian ya selain sukun dengan harokat, ya, pengecualian untuk yang di fathah ya. Kalau fathah ini enggak kita ambil fathah ya. Tapi depannya kasroh ya. Jadi nanti iftah. Ya, jadi kata bayak tubuh, uktub, dorobaya dribu apa? Idrib. Idrib ya. Fathah yaftahu. Iftah. Ya, berarti kita yang perlu ambil fi'il mudhari saja. Ya, yadribu berarti ya-nya diganti alif, alifnya diganti kasrah, ijlis. Ya, yaktubu kita ya-nya diganti alif, habis itu tu. Taknya doma berarti kita gantikan doma jadi uktub ya. Coba kalau misalkan jalan saya jelisu, fi'il amrnya gimana? Ijlis. Ya jelisu menjadi Ijlis. ijlis. Kalau yansuru, nasoro yansuru. Doma, unsur. Ya. Qara'a yaqra'u. Fathah ya, berarti kalau fathah berarti depannya kasroh ikra. Ya, kalau misalkan dhahaba yadhhabu. Idhab. Idhab ya. Jadi seperti itu ya. Itu cara merubah ke fi'il amr. Berarti sebenarnya gampang saja, kita ambil fi'il mudhari'nya, kata bayak tubuh, ambil mudhari'nya yaktubu, ya-nya ini diganti alif, harokatnya domah karena di sini taknya domah, berarti uktub langsung. Yadribu ini rohnya kasroh, berarti langsung aja ya-nya diganti alif kasroh, idrib. Ya. Yaftahu, taknya ini harokat ainnya atau harokat yang di tengahnya ini fathah, berarti kalau fathah rumusnya di depannya kasroh, jadi iftah ya. Jadi ini ketentuan fi'il amr untuk sulasi mujarrad. Ini ada rumusnya ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan ya, pokoknya ketika harokat fathah depannya kasroh gitu aja ya. Ini ujub diri bisa hina diri, ini rumusnya. Tapi sebenarnya nggak perlu seperti itu. Pokoknya ketika ainnya di sini domah, maka alifnya domah juga, uf'ul. Ketika ainnya kasroh, maka yang di depan kasroh juga if'il. Tapi ketika ainnya fathah, maka ini enggak. Kalau ainnya fathah yang di depan apa? Kasroh ya. Ini juga sama dia ya, bab 3 kan, bab 4 kan fa'ila yaf'alu. Jadi sama seperti yang bab 3, if'al.
Bab 5 nggak ada. Bab 6 ini kasroh. Yaf'ilu, yaf'ilu. Ain kasroh berarti dua-duanya kasroh. If'il. Ya, berarti seperti itu ya. Uf'ul, if'il, if'al, if'al, if'il. Baik, ada pertanyaan? Maafi ya. Maaf ya, Ustaz. Baik, sekarang tugas ya. Silakan ditulis ya. Tugas. Rubah ke isim fa'il, isim maf'ul, dan fi'il amr. Rubahlah kata kerja di bawah ini ke isim fa'il yang tadi ya. Isim maf'ul dan fi'il amr. Sudah? Sudah ditulis? Malas ya? Nah, sekarang tulis kata kerjanya ya. Jadi nanti kata kerja yang Ana sebutkan setelah ini dirubah ke isim fa'il, isim maf'ul sama fi'il amr. Ya, isim fa'il berarti rumusnya tadi gimana? Isim maf'ul tadi rumusnya gimana? Kan tadi sudah dikasih tahu ya cara merubahnya gimana. Sama ke fi'il amr berarti dirubah ke 3 bentuk ya. Yang pertama, fi'il yang pertama adalah nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Olas? Dah. Yang kedua adalah jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Yang ketiga adalah qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Yang keempat alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Yang kelima dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala. Yang terakhir nomor 6 ada nomor 6 ada najaha yanjahu. Najaha yanjahu. Ya, dan jadi kata kerja yang Ana sebutkan tadi dirubah ke isim fa'il, isim maf'ul, sama fi'il amr. Coba ulangin nomor 1 tadi apa? Suruh yang Nasoro yang suruh. Yang nomor 2? Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Nomor 3? Qara'a Qara'a yaqra'u. yaqra'u. Nomor 4? Alima. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Nomor 5? Dakhala yadkhulu. Nomor 6? najah. Jaha yanjah. Yanjahu. Nah, satu orang ngirim soalnya ke grup ya. Di foto boleh atau yang diketik juga boleh. Tadi satu orang kirim ke grup soalnya, nanti biar ingat ya yang lainnya. Jadi itu tugasnya, silakan nanti dirubah ke isim fa'il, isim maf'ul, dan fi'il amr sesuai yang tadi rumusnya. Ada pertanyaan sebelum tutup?
Kelas ya. Yes, Ustaz. Baik, hayana tatim bikorat alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka. Nakro doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa Wa bihamdika. naqulu min dzikra asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dikerjakan tugasnya. Nanti bisa di Japri saja. Untuk ngumpulinnya nanti biar bisa langsung dikoreksi ya. Nah, syukran ala husni timamikum aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi ada. wabarakatuh. Ustaz. Apa?